Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA kembali memperkuat lini bisnis dengan menandatangani kerjasama melalui anak usaha PT Emas Murni Abadi dengan PT Gorontalo Minerals. Perseroan berharap kerjasama ini dapat memperkuat dan mendorong kenaikan kinerja operasional. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, kerjasama anak usaha HRTA PT Emas Murni Abadi dengan PT Gorontalo Minerals terkait dengan pemurnian dan jual beli emas dengan jumlah logam mulia yang dapat dimurnikan dan dibeli mencapai 5.711 kg per tahun. Kontrak kerjasama ditandai dengan penandatanganan term sheet terkait kerjasama pemurnian dan jual beli emas di Senin 10 Maret 2025. Sekretaris Perusahaan PT Harta Dinata Abadi Tbk, Ong Deni mengatakan, perseroan berharap lewat kerjasama ini dapat memperkuat posisi HRTA di pasar logam mulia, serta mendorong kenaikan kinerja operasional. Tidak hanya berdampak ke perseroan, namun kerjasama ini juga berdampak positif ke semua pihak yang terlibat. Dalam transaksi ini, PT Emas Murni Abadi merupakan anak usaha HRTA, sehingga keduanya memiliki hubungan afiliasi. Namun HRTA dan PT Gorontalo Minerals tidak memiliki hubungan afiliasi maupun benturan kepentingan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Dengan demikian, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dan kewajiban pelaporan atas transaksi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf B Peraturan OJK nomor 42/POJK 4 tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Berbagai sumber IDXino. Secara teknikal, pergerakan saham HRTA atau Harta di sepanjang perdagangan hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam seiring pelemahan dari indeks harga saham gabungan pemirsa. Tapi ada catatan, pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir setelah HRTA menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di level 575. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday hari ini. Di 10 Maret masih diperdagangkan di level 500. Di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan karena di pembukaan pada pagi tadi posisi HRTA langsung berada di zona merah di 486 dan tertekan cukup dalam ke 474 level intraday terendah hari ini. 10.30 pelemahan lebih ke arah terbatas. Posisi HRTA lebih baik di 490, namun pelemahan masih terus berlanjut hingga pembukaan sesi kedua ke level 484. Posisi saat ini di 482 melemah di 3,60%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham HRTA dalam 6 bulan terakhir, pemirsa. Mulai dari perdagangan September, Oktober, November, dan Desember hingga updatean posisi perdagangan hari ini. Awal Oktober saham Harta diperdagangkan di level 404, 11 November menguat ke 444, Desember hingga awal tahun ini mengalami pelemahan hingga ke 316 intraday terendah dalam 6 bulan terakhir. Februari mengalami penguatan yang cukup signifikan di level 575 intraday tertinggi di sepanjang masa. Kemudian pembukaan sesi kedua hari ini lebih cenderung tertekan di 482 updatean saat ini. Beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa valuasi dari saham HRTA dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi per PBV-nya dan juga dari sisi VCFR-nya. Dari posisi pernya ada kisaran 5.54 kali, PSR-nya di 0.13 kali, PBV-nya masih di kisaran 1.01 kali, dan PCFR-nya minus di 6.87 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan koreksi dalam secara intraday. Kami akan segera kembali sesaat lagi.